Karena kita diberi amanah dan Pak Rifai sangat percaya, saya jaga sekali. Ya kan? Dan semua peta kirka politik Golkar di Riau ya saya tahu. Ya, saya dapat sampai sekarang saya masih punya kartu cap Golkar. Pak Armoko yang nantangan. Dan kartu P3 pun ada saya, Pak Meteorium yang nantangan. Harusnya tegas, PNS tidak boleh terlibat. Iya, kalau terlibat berhentikan gitu, kalau ketahuan. Tapi kan memang itu resikonya. Mana? Saya berapa kali dipanggil sama Bawaslu. Pak Wan. Menang Pak RZ. Menang Pak RZ. Jadi, nah, saya diminta beliau jadi Kaban Kesbang. Kaban Kesbang. You jadi mata dan telinga saya. Saya sayang sekali. Saya sayang sekali apa? Sungai Siak itu tidak dimanfaatkan. Oke. Padahal sungai itu di tengah kota. Macam mana Pekanbaru itu menjadi harusnya itu jadi ikon ya, landmarknya Pekanbaru ya, bukan simbol-simbol bangunan ya. Bukan. P3 Golkar. Boleh off the record kalau tidak menjawab. Aspirasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Amin. Tetap bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, hari ini saya berada di rumah Om Zulkadir, Dr. Haji Zulkarnain Kadir, SHMH. Bang Zulkadir ini, atau saya biasa selalu manggil beliau ini Om Jul, berada di Jalan Haji Abdul Qadir Abbas, di Komplek Pandawa Permai, Kecamatan Syahulu, Kabupaten Kampar. Dan nama jalan Haji Abdul Qadir Abbas adalah nama orang tua beliau. Kenapa bisa jadi nama jalan Om? Diusulkan oleh keluarga? Enggak, saya pun enggak tahu. Jadi kawan-kawan RT lingkungan sini rapat. Rapat. Saya enggak ikut, keluarga saya enggak ada yang ikut. Tahu-tahu hasil rapat mereka memberitahu. Nah, jadi mereka mengusulkan? Iya, bukan mengusulkan, memutuskan. Memutuskan apa? Saya bilang, enggak, nama jalan, karena kita cuma blok-blok aja. Blok A3 nomor 11 kan rumah, enggak ada namanya. Orang lain, daerah lain ada namanya, ya kan? Terus, siapa namanya Pak? Saya bilang, Pak RT sama tokoh-tokoh masyarakat di RT kita nih, 02 ini. Ya salah satu nama orang tua Pak Jul. Loh kenapa? Saya bilang, menarik nih, kenapa? Ya, kenapa? Apa alasan mereka bilang, itu? apa alasannya? Enggak, ini komplek DPR, dan kami dengar dulu, yang mengusulkan pertama perumahan DPR ini ada fraksi P3 katanya. Fraksi P3. Di Kebetulan mana waktu itu? Kebetulan di sebelah rumah saya ini ketua fraksi. Rumahnya Pak Janji Barnong. Oh iya. Ini berdempet rumahnya. Iya. Di belakang rumah saya. Jadi orang ini tahu. Jadi dulu orang P3 lah yang sering kesini ninjau lokasi, ya kerjasama dengan Puskopkar, ya kan. Nah makanya jalan sebelah sana nama Janji Barnong, Salril Sam, Kadir Abbas. Orang P3 semua, ya kan? Dan saya juga tidak pernah mengusulkan, saya tidak tahu juga. Tapi karena udah kesepakatan tokoh-tokoh RT di sini, ya kan, sama tokoh masyarakatnya, ya sudahlah. Dibikin orang tuh pelang nama. Ya, Pak Kadir Abbas ini adalah tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau. Ya. Berapa periode beliau jadi ketua Om? 32 tahun beliau. 32 jadi tahun ketua P3. Dari pertama sampai terakhir di DPR RI. Baru dia tidak jadi ketua P3 di Riau. Setelah beliau baru Pak Wan Abu Bakar. Pak Wan itu selama 30 tahun ya sekjen, sekretarisnya orang tua. Berarti hubungan Pak Jul dengan partai P3 ini sebenarnya sangat dekat.
Oh iyalah, ini partai orang tua ya. Tapi beliau ternyata pemirsa aktif dan dekat dengan kalangan Partai Golkar. Ya. Bahkan pernah menjadi ajudan atau Ajudan Ketua Golkar. Ketua Jadi, Golkar. Kebetulan Pak Rifai itu wakil gubernur. Iya. Pak Rifai Rahman wakil gubernur dan merangkap terpilih dia sebagai Ketua Golkar. Iya. Tahu-tahu dia memerlukan ajudan dan staf, saya ditarik lah. Jadi ajudan. Jadi ajudan. Padahal waktu itu saya bertugas di Rengat, di bagian hukum dan masih capek calon pegawai. Dibawa ke Pekanbaru. Dibawa ke Pekanbaru, dipindahkan ke biro umum. Apa kata orang tua waktu itu? Ya, Yang ingat lah waktu melapor. Melapor sama siapa? Sama orang tua. Pak, saya mau pindah ke sini jadi ajudan Partai Golkar. Oh enggak, jadi orang tua saya senang lah. Ya, saya bisa pindah ke Pekanbaru ya kan. Padahal saya masih capek, belum PNS. Loh, siapa yang narik? Pak Rifai. Ah, iyalah bagus lah katanya, ya kan. Orang payah-payah pindah ke Pekanbaru, kok bisa pindah ke Pekanbaru? Berarti banyak lah ya cita-cita Golkar, rasa-rasa Golkar yang pegang. Ya biasa lah namanya ajudan ya kan. Ada yang menarik. Dan itu betul-betul saya jaga sekali. Pak Rifai itu sangat percaya dia sama saya. Jadi suatu saat wali kota kita Pak Paru, Iya Pak Roldi. ya kan, dia membawa peta kirka. Jadi kirka Golkar untuk Pekanbaru. Dia nggak mau ngasih saya. Kirka itu apa? Peta politik lah. Oke. Jadi di mana di Pekanbaru yang menang Golkar, yang akan dianu, yang akan di ini. Dia nggak mau ngasih saya. Dan Pak Rifai itu setiap orang mau ketemu dia, bahan mesti tinggal sama saya. Dan saya mesti melapor sama dia. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Dia nggak mau. Jadi Jul, aku mau ketemu Pak Rifai. Ya, ini bahan aku bawa. Aku tak percaya sama Miko kan. Yang herannya saya setelah masuk, dia keluar lagi. Langsung disalamnya. Apa katanya? Betul-betul katanya. Pak Rifai itu percaya sama kawan nih, pegang bahan nih katanya. Padahal itu rahasia Golkar lah. Mungkin takut bocor ke P3 Untuk kali ya? Pekanbaru. Ya, karena kita diberi amanah dan Pak Rifai sangat percaya, saya jaga sekali ya kan. Dan semua peta kirka politik Golkar di Riau ya saya tahu. Ya kan, tapi ya saya jaga. Nggak mungkin lah. Nggak pernah ditarik ke Golkar menjadi fungsionaris lalu menjadi dalam pengabdian di ya partai waktu pada saat itu kan PNS masih bisa berpartai kan. Ya. Ya, saya dapat saya sampai sekarang saya masih punya kartu Golkar. Pak Armoko yang nanda tangan. Dan kartu P3 pun ada saya, Pak Meteorium yang nanda tangan. Kartu PKB pun ada saya. Muhaimin yang tanda tangan. Karena kemarin ada niat. Oke lah PKB kan baru. Ya, yang Golkar sama P3 pada waktu itu. Ya, jadi ya karena saya ajudan ketua Golkar, saya dibuatkan kartu ya kan. Maksud saya tertarik jadi anggota DPR pada akhirnya Ciku Caleg. Oh enggak lah. Enggak. Soalnya saya baru PNS. Baru mulai awal PNS ya kan. Lagi asik dia jadi PNS itu ya. Berarti di rumah waktu itu ada kalau misalnya ada orang tua, ada Golkar, ada P3. Apanya? Di rumah keluarga besar. Di rumah saya? Ya. Oh iya, jadi suatu saat Pak Rifai itu dia kan sudah deket ya sama orang tua saya kan. Karena sama-sama dari Rengat. Sama-sama dari Rengat. Bertandang lah ke rumah? Ya, sering lah dia, karena masih ada nenek saya. Dia nganggap itu orang tua juga lah. Baik. Dia pernah suatu saat melihat ibu saya lagi mencuci baju. Iya. Nah, jadi sebelum jumpa nenek saya, dia lihat ibu saya nyuci baju tuh ada 3 baju dicuci ibu saya. Ada baju P3, ada baju Golkar, ada baju PDIP. PDIP juga? Iya, karena adik saya nomor berapa itu dia suka PDIP. Dan bapak saya tidak pernah larang, bapak saya demokrasi sekali orangnya. Ya itu hak kalian ya kan. Berarti pluralisme partai sudah terjaga ya, sudah terbentuk. Sudah biasa. Sudah biasa. Sampai Pak Rifai itu waktu rapat Golkar dia cerita, saya salut juga masuk ke rumah Kadir Abbas tuh katanya. 3 warna ada di sana katanya. Saya suatu saat ke rumah beliau ya kan. Saya biasa nengok orang tua. Ada mama di sana, nenek ya kan. Istrinya Edah, dia bilang istri Kebetulan kakaknya ibu ini, abangnya ibu, kawan kompak Pak Rifai, Pak Ahmad Paki, ya kan, dia ketua PU lah dulu di Riau. Nah itu, jadi dia sering lah kena silaturahmi dengan nenek saya lah. Ya biasalah ngasih sesuatu misalnya kan. Nah dia lihat itu, dia heran. Dan
bapak saya tuh orang demokrasi sekali. Apa Oke. sebab? Ya, ceritakan figur orang tua beliau. Ya, dia sangat demokrasi sekali. Dia satu ya, masalah jodoh. Dia tidak pernah melarang kita siapapun jodoh kita. Padahal kita orang Riau. Ya kan? 9 adik-beradik saya tuh 6 orang Jawa. Anunya, besannya, menantunya. Sudah tuh orang Batak 1, orang Minang 2, orang Riau cuma 1. Kami 9 adik-beradik kan. Om nomor berapa? Saya nomor 1. Oke. 8 laki-laki, 1 perempuan. 8 itu non Riau. Bukan, jadi 8 ini ya istri. Bukan orang Riau lah kan? Bukan. Nah, ya satu cuma yang orang Riau. Ya orang Riau Rudi, yang kepala dinas pendidikan. Nah istrinya 1 itulah yang orang Riau, yang lainnya enggak. Yang lainnya tuh orang Jawa, sudah tuh orang Batak, orang Minang, Berarti 2 udah orang. terbiasa ya dengan keragaman. Udah, ya? jadi nasional tuh jadi kita tidak ada lagi masalah suku, masalah apa tuh sama orang tua enggak ada. Satu aja pesan orang tua saya tuh, kalau kita lagi makan, lagi apa dia bilang, saya tidak akan meninggalkan warisan sama kalian. Cuman satu niat saya, sampai S1 dimanapun kalian mau sekolah, insya Allah saya biayai. Tapi S2, S3 tidak. Apa sebab? Kata dia, ilmu warisan yang paling mahal itu adalah ilmu. Katanya. Dari ilmulah kalian mencari. Katanya. Alhamdulillah, hampir semua adik-beradik saya selesai. Paling rendah tuh S1. Ya, S2 beberapa orang. Ya alhamdulillah dari 9, S3 ada 2 orang. Saya dengan adik saya yang perempuan. Ya. Sebentar lagi Om akan pensiun ya. Ya. Tanggal 2 November nanti. Ya, Misalnya ya. tanggal 20 November nanti Ya. selesailah masa pengabdian sebagai PNS atau 32 tahun saya. 32 tahun. Apa rasanya meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging ini? Saya udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Kenapa? Saya sudah 6 tahun 7 bulan non-job. Jadi saya umur 51 sudah non-job. Jadi sudah tidak ada lagi. Pemanasan. Jadi ya hanya terima gaji saja, sekali-sekali datang ke kantor isi absen ya kan. Ya di kantor juga kadang-kadang ya bekas anak buah kita apa kita segan juga dia mau anu kita kan, ya kan. Cuman yang saya sayangkan bukan apa-apa. Kita ini kan sekolah sudah tinggi-tinggi dan mau mencapai jenjang jabatan itu kan banyak pendidikannya. Ya kan? Ada adum lah, ya kan, spama, spamen, kita ikut semua. Satu, yang kedua belum lagi sekolah-sekolah ya, misalnya sekolah keprotokolan, ya kan, sekolah-sekolah teknis yang lain lah. Rata-rata kita udah ikut semua. Oke. Sudah Artinya sudah kuat lah iya, basisnya. sekolah intelijen ini yang bayar negara loh. Tahu-tahu kita dengan masih produktif kita sudah tidak dipakai gitu. Yang rugi kan negara gitu ya kan. Karena politik aja lah saya lihat ya kan. Sayang, terlalu banyak orang-orang yang memiliki basis pengetahuan dan pendidikan yang kuat, tapi karena politik dia akhirnya tersingkirkan. Ya. Pemirsa seperti apa pendapat beliau? Kita gali lebih dalam setelah atau ini di Mata Penaka Putra. Baik pemirsa, jumpa lagi di Mata Penaka Putra. Om Jul, Ya. orang yang sudah mendapat pendidikan bahkan dari ideologis, teknis, lalu akhirnya non-job karena atau disingkirkan karena politik. Ini kan jamak sekarang terjadi. Ya. Harusnya seperti apa idealnya? Ya, makanya susah juga ya. Maka saya sangat setuju sekali lah. Kalau bisa ASN itu macam TNI Polri lah. Bagaimana tuh? Ya kan, betul-betul netral. Jadi Tidak boleh memilih. Iya, tidak ada hak pilih gitu. Karena situasi sekarang ini mau tidak mau, kalau kita mau ya Apa dapat. pertimbangannya? Kenapa harus seperti TNI Polri? Iya, kita kalau misalnya mau ikut, ya kan,
ikut megang jabatan, kita mesti ikut juga. Apa kata pimpinan? Bukan kata pimpinan, Apa situasional politik? Ya menjadi tim, menjadi apa, menjadi otomatis kan tidak netralitas itu tidak ada lagi. Walaupun di atas kertas. Walaupun di atas kertas nggak tapi di belakang pasti lah. Curi-curinya tetap. Iya. Harusnya itu nggak dilakukan. Harusnya PNS itu jangan diajak-ajak lah ya kan. Dan siapapun penggantinya, ya kan, dia tetap gitu loh ya kan. Jadi ini enggak, ganti era ini, ya bayangkan aja lah kita masih muda-muda, pangkat udah 4C, umur 51, pengalaman kerja, kepala biro berapa kali, kepala dinas berapa kali, kabak berapa kali, tahu-tahu blek, berhenti. Karena beda beda tim. Beda tim. Saya besok kesian juga. Misalnya gubernur yang sekarang. Iya. Ya kan ini yang jadi kan muda-muda nih. Iya. Anggaplah 10 tahun gubernur sekarang. Iya. Kalau nggak jadi lagi, paling umur kawan-kawan ini sekarang besok 49, Iya. 51, non-job juga. Kalau dia, benar kan? Iya, Kalau dia tidak ikut, tidak pandai, dia bermain sama orang yang akan pengganti yang sekarang. Sayang kan? Berapa negara loh, membuat orang tuh berpengalaman, ya kan? Membuat orang tuh berpendidikan, dibiaya negara loh. Tahu-tahu nggak dipakai gitu. Hanya gara-gara beda pilihan saja. Hanya gara-gara tidak jadi tim sukses saja. Nah, coba. Kasihan kan? Sayang kan? Nah, Yang coba, salahnya PNS-nya atau regulasinya? kalau saya melihat ya... Kan PNS memang nggak boleh jadi tim sukses. Iya memang betul. Iya kan regulasinya betul. Tapi kenyataannya... Iya kan? Artinya regulasinya masih abu-abu, masih ada peluang untuk... Harusnya tegas, PNS tidak boleh terlibat. Iya, kalau terlibat berhentikan gitu. Kalau ketahuan. Ya, tapi kan memang itu resikonya. Mana? Saya berapa kali dipanggil sama Bawaslu? Nggak ada. Nggak pernah saya dapat teguran. Ya di berita saja diginikan. Tapi kenyataannya nggak ada. Udah tuh yang disayangkan lagi apa? Ya, bayangkan kita umur 50, 52 kita non-job. Sampai umur 58 nggak ada kerja, kita dapat gaji. Dibayar negara. Iya. Dapat gaji, dapat TBK ya, kalau nggak salah ya. Coba bayangkan kan, kalau kita diberi kan, bisa juga kita menyumbang kepada pengalaman kita kan, membantu pimpinan apa ya kan. Tapi memang berarti nggak ada rasa sedih, rasa apa gitu nggak ada? Awal ya. Soalnya kita ya umur 51 kan lagi semangatnya kerja ya kan. Pangkat saya tuh yang sedihnya sekali apa? 3 hari lagi saya mau naik pangkat 4D. 3 hari lagi? 3 hari lagi. Oke. Saya mau mengurus naik pangkat 4D, karena 4 tahun saya udah di 4C, saya non-job. Ya enggak bisa. Nah itu. Harusnya dilewatkan dulu ya? Iya enggak bisa juga. Enggak bisa juga. Tapi sudahlah, itu Tuhan juga. Iya. Tuhan juga. Itu semua ada hikmahnya kok. Saya enggak. Ya awal-awal aja risau apa, tapi setelah 3 bulan 4 bulan berlalu ya inilah dinamika ya kan. Om Zulkadir ini pemirsa dekat dengan Gubernur Riau Rusdi Zainal, bahkan bagi kami kalangan wartawan boleh dibilang identik. Di mana ada Pak Rusdi pasti beliau ada. Bahkan pemikiran-pemikiran Pak Rusdi cukup diwarnai oleh Om Zulkadir. Enggak juga lah. Enggak lah. Apa pendapat Om? Karena waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala Biro Humas. Saya pertama sekali 3 bulan beliau jadi gubernur, saya ditarik dari Kabak Umum di DPR menjadi Kabak Humas. Kabak Humas. Ya, baru 3 bulan. 3 bulan. Dia menjadi gubernur. Jadi gubernur langsung jadi Kabak Humas. Pak Rusli, dia minta jadi Kabak Humas. Dia telepon. Gimana ceritanya tuh? Ya, dia telepon sore-sore gitu. Jul, saya waktu itu masih manggil abang. Oke, nomor handphonenya ada? Apa ya, kita kan waktu itu nama itu memang nama RZ. Oh ya. By phone, telepon. Ya, telepon. Oh, telepon rumah. Dia kalau nggak salah lagi makan apa tuh? Dia suka makan apa nih? Kelapa muda. Oke. Aku lagi makan kelapa muda nih. Baik. Katanya. Terus ditelepon sore-sore. Ya bang. Kenapa bang? Kau kutarik ya jadi Kabak Humas di provinsi. Saya tidak ada basic humas pak, saya bilang. Saya ini orang hukum, saya bilang. Nggak ada katanya. Kalau kau mau kerja, kau pasti bisa katanya. Dan kalau aku lihat katanya, ini seolah kau bisa. Kalau perintah abang, siap. Apa. Saya siap, saya bilang. Ya, kemudian dari Kabak Humas? Dari Kabak Humas jadi kepala biro, kepala Kabak Protokol udah tuh, pindah. Protokol. Ya, karena dia menganggap
protokol waktu itu agak gimana, lemah. Oke. Saya dimasukkan di Tadi protokol. humas protokol, Ya. terus Kesbang Pol. Kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum juga? Ya, Oke. habis Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas. Kepala Biro Humas. Ya. Waktu itu dari Biro Humas. Ya, sudah itu baru Dinas Wakadis Pora. Oke Dispora sempat. Ya, waktu itu Pak Wan Pak, jadi gubernur. ya di masa sosial berhentinya di Kepala Biro Humas. Saya Selesai. Kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum terakhirnya. Ya. Nah berarti kan cukup. Yang periode pertama ya. Oh, ya Pak Wan ada jeda ya. Ya, ada Oke, jeda. terus Wakadis. Ya, Wakadis, Pak Wan. zaman Pak Wan. Menang Pak RZ. Menang Pak RZ. Jadi? Nah, saya jadi diminta beliau jadi Kaban Kesbang. Kaban Kesbang. You jadi mata dan telinga saya. Siap. Karena itu kan intelijen ya kan. Jadi setiap hari Ditsospol, setiap ya, hari memberi kirimkan laporan lah. apa isi berita koran, Semua kirim lah. ke RZ apa kejadian. Semua. Bahkan saya pernah dengar satu buah jarum, satu biji jarum jatuh di Riau ini, Ya. Pak RZ harus tahu. Ya. Kira-kira begitu ya? Ya. Betul, itu waktu jadi jadi Ini memang kerja keras mencari data waktu itu ya, intelijen benar, ya. Betul. Jadi selama 3 bulan saya masih setiap saya memberi laporan pagi hari sama dia selalu bilang terlambat. Lebih dulu dia tahu Ya. daripada yang lain. Karena Pak Rusli ini orangnya tidak mau menerima begitu aja sama kita. Dia juga berkawan sama BIN, Berarti ya sama Korem, sama Intel Polisi, Intel Kajati. data tuh lengkap loh sama dia ya. Ya, Tidak- ya, dia juga berkawan, ya kan. Jadi selama 3 bulan, saya nerima laporan kan dari orang ini, Iya. sama dari Kesbang Kabupaten Kota kan, Iya. dia terima juga. CC-nya CC juga ke Pak Gubernur. Jadi saya pagi-pagi dengan semangat saya rangkum saya ini kejadian Harus di Riau. beda kemasan ya? Ya, harus ini ya kan CC. Saya kirim sama dia sedikit udah lama dibaca, ya SMS. Dibalasnya waktu itu SMS kan. ya SMS. Terlambat. Pusing kepala saya. Tapi setelah 3 bulan ke atas, enggak pernah lagi. Semenjak setiap saya kasih laporan, kalau ada yang urgen dia pasti telepon. Berarti orang lebih cepat lagi mencari Ya, informasi lebih cepat dibandingkan dari orang dia. mengirimkan ke beliau. Ya. Bahkan yang eksklusif pun. Ya. Makanya kami wartawan ini Enggak cepat. tanya. Oke. Kenapa saya bisa lebih cepat dari ini? Kenapa bisa lebih cepat? Itu keuntungannya seorang kepala biro humas. Oh. Jaringannya banyak, Bukan banyak. tetapi Jadi dalam. saya karena 3 bulan selalu dibilang terlambat, akhirnya saya kan pernah Kabak Humas, Iya. pernah kepala biro humas. Oke, terus Saya kan punya jaringan kawan-kawan wartawan Iya. di kabupaten kota. Iya. Wartawan ini kan paling cepat dapat informasi. iya. Paling cepat dapat informasi Iya. kalau intelijen, ya kan, intelijen polisi apa kan lapor dulu dia. Iya. Sampai ke Kapolda ya kan, berjenjang. Baru turun. Iya. Jadi saya punya jaringan, seluruh kabupaten saya pasang 2 orang wartawan. Dan tiap bulan saya kasih lah sesuatu buat orang ini. Jadi setiap hari laporan orang tabrakan, orang apa semua. Sampai yang berita-berita kayak gitu juga. Ada, semua kalah tuh, dari kawan-kawan tuh. Bayangkan, sampai pernah saya dipanggil Pak Rusli karena Pak SBY mau nelpon. Nah, Waktu itu Pak Sudi nelpon, dipanggil sama Pak Rusli. Saya berani menyatakan bahwa itu tidak bom yang di apa, oh, waktu yang di Santa Maria. Oke. Dari wartawan juga. Ya kan, saya dapat informasi, kawan-kawan yang lain belum berani menyimpulkan. Makanya Pak Sudi, Pak SBY mau bicara sama Pak Gubernur. Saya bilang, tidak Pak, saya disampaikan Pak Gubernur. Itu tidak bom. Ya, itu tidak bom. Padahal waktu itu informasinya kuat bom. Bom. Tidak Pak. Apa katanya? Dari mana kok bisa meyakinkan? Sudah Pasti. Pak. Tidak, akhirnya benar ya. Kawan-kawan wartawan udah di sana dia pakai baju. Dia kasih tidak bom itu Bang katanya. Berarti langsung dari A1 wartawan yang Iya, ada di situ begitu ya. juga waktu itu kejadian pembakaran rumah ya, rumah apa di Rohul. Nah, Jadi apa? Jadi Pak Gubernur, Pak Sudi nelpon, Pak Presiden mau bicara jam segini, masalah itu. Dia langsung panggil saya. Saya lah yang ngasih advice sama dia, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Padahal mohon maaf, nah. Bupati sama apa aja nggak tahu, belum tahu dia. Sama Kesbang di sana. Itu dari wartawan juga ngasih informasi. Nah, bayangkan. Nah, itu. Begitu juga waktu saya Kabak Humas. Saya setiap megang jabatan aja di mana-mana Pak Eka ya, Om Eka ya. Nggak ada. Setiap pagi saya ngasih laporan sama Pak Gubernur. Ya kan? Humas juga.
Jadi Humas itu kerja saya sampai pernah dimarah sama Sekda, sama asisten 3 juga Bu Teolina. Saya Iya. tidak pernah apel pagi. Ah iya. Dan ini bukan apa-apa. Tidak disiplin. Ini perintah gubernur. Orang lain protes. Kan wajib apel 7.30. Iya. RJ kena. Waktu itu di mana emang ya kalau nggak ngapel? Ya, saya waktu itu Kabak Humas, Nah, terus Kepala Biro Humas. kan bisa aja dari kantor mendapatkan data. Nggak bisa. Jadi Nggak bisa. makanya saya kalau hari hujan, saya di rumah saya ini paling takut saya. Dan saya tukang koran itu Pak Eka, Wah. jam 5 pagi mesti sudah sampai koran di sini. Oh, jadi takutnya karena korannya nanti nggak diantar. Ya. Jadi saya semua koran jam 5 tuh saya baca, saya simpulkan, ini koran daerah ya, kalau pagi saya simpulkan sama RJ semua. Job, saya kasih saran juga. Job. Jadi RJ itu dimanapun dia berada, dia tahu situasi Riau itu, apa kejadian Riau. Hai. Nah, setelah ini semua, bahkan kalau misalnya jam 7.30 tidak ada SMS saya Berarti- ditelepon sama Firman, sama Nuradi. Ada apa? Iya, mana SMS? Dan gubernur nunggu. Dia kan di Jakarta apa di mana kan? Di luar negeri di mana? Begitu juga jam 2. Jam 2 saya wajib baca berita nasional. Apa aja informasi nasional yang menguntungkan buat daerah, saya kasih informasi. Berarti sama betul-betul gubernur. mata dan telinganya Pemprov RZ lah waktu itu ya. Iya bukan, karena tupoksi juga mungkin. Tupoksi juga. Iya. Ya, tapi kan emang sama juga emang. Sama saya, Iya. sama juga saya di Sekwan. Apa? Jarum jatuh pun di Sekwan itu RJ tahu. Gak ada. Rapat fraksi orang sana, rapat pimpinan, Pasti tahu. saya dapat informasi. Dan informasi saya anak buah gubernur. Nah, begitulah harusnya ya kan. Loyalitas kepada pimpinan itu. Ya kan dimanapun kita duduk sebagai pejabat itu. Tupoksi itu betul-betul kita kuasai dan kita informasikan. Sama bos itu ya kan. Baik pemirsa, Anda pasti juga ingin tahu seperti saya pendapat atau sesuatu dari pemikiran Bang Junid tentang Rusdi Zainal. Kita akan gali lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Om, Ya. sedikit pandangan Om tentang Rusdi Zainal. Ya. Dua saja. Oke. Pertama visioner, yang kedua muda. Muda, Muda. visioner kita tahu, Ya. tapi kalau muda, Ya. Jadi Seperti apa tuh? saya berharap memang pemimpin ke depan tuh mesti muda. RJ itu jadi gubernur umur 47. Masih tenaga tuh, pikiran tuh masih masih udah belum mikir cucu lah, belum mikir apa-apa lah. Memang fokus dia untuk daerah itu. Ya kan? Bayangkan Om, kita paling sering lah rapat di kediaman tuh. Kadang-kadang jam 2 kita lagi tidur dipanggilnya. Sampai jam 5 pagi, jam 7 kita udah di lapangan terbang. Jumpa menteri, jumpa apa, sampai jam 2 malam. Wah, balik ke rumah, besok pagi balik lagi ke Pekanbaru. begitu energiknya. Begitu, bayangkan. Ya, dia umur 47. Jadi gubernur. Ya, coba bayangkan kalau umur 60 gimana coba? Tapi kan ada juga sekarang bukan pemimpin. apa-apa. Kita tengok aja kan, daerah besar-besar ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Muda, semua di bawah 50 semua. Anies di bawah 50, Ridwan di bawah 50, Jateng di bawah 50, penduduknya 40 juta lebih loh. Kopipah, mana? Jadi ya kita berharap ke depan nih kaum muda ini mesti ya jangan tunggu 50 60 baru maju. Jadi kepala daerah tuh ya. Ya kan? Jadi kalau bisa tuh ya tiru RJ tuh. 47 udah gubernur. Tapi kalau nanti Ya. orang minta Om jadi calon wali kota di usia yang sudah pensiun ini gimana? Enggak lah. Nggak, Ya itu kan? maksudnya nggak apa? Nggak mungkin. Rasanya enggak lah. Saya enggak punya ya Om tahu lah sendiri ya kan. Sekarang Tapi tuh jangan mau aja- mematikan di statement ini Mau- peluang itu. Bukan. Saya bukan perlu mematikan. Pertama, saya memang paling suka kalau bisa memang yang muda-muda lah. Andai kata nanti ada orang minta
Om Zulkadir kan pernah dulu waktu wali kota 2017 mau maju, ya sempat mengikrarkan diri atau orang mendorong-dorong dan mengikrarkan bersama-sama. Ya, kalau cuma mendorong-dorong aja tanpa ada apa-apanya ngapain? Kan? Kenapa harus ada apa-apanya ya? Ya, saya bukan apa-apa Om ya kan. Nawa itu tuh semua orang tuh pasti pengen. Semua punya. Semua Om. Ah. Ya kan. Ya saya merasa saya Tapi juga. kan politik tanpa mahar Om. Ya saya kan ya merasa punya pengalaman bidang pemerintahan dan lain-lain ya. Merasa juga punya pengetahuan. Riau ini daerah saya. Punya jaringan. Ya, punya jaringan, punya ini. Satu punya pendanaan lah. Satu saya yang enggak punya. Apa itu? Duit Om. Nah, nggak usah lah kita cerita lagi ya kan. Tapi kan dibiayai orang katanya Om. Ya dibiayai orang kan ada kompensasinya juga. Ya memang kompensasinya, sesuatu kan pasti ada kompensasinya. Ya kalau kompensasinya enggak ada apa-apa dia kepengen kita, saya siap. Tapi kalau misalnya kompensasinya mesti begini, begitu, begini, ini yang susah kita ya kan. Kalau tidak ada apa-apa, kompensasinya tidak menekan anggaran dan segala macam, siap. Ya, siap. Tapi masih ada pendana kayak gitu Om? Enggak ada. Orang kalau buang-buang duit makanya orang mulai itu dari modal sendiri dulu ya. Ya, makanya kalau memang kita mau pengen jadi pimpinan itu, ada pemimpin ke depan tuh, kumpul lah duit. Ya kan. Dari muda ini. Kumpul duit. Ya, kumpul lah duit. Ya kan. Sudah mapan kita, ya kan. Keluarga kita sudah majulah. Tapi kalau masih mengais sana kiri kanan nggak ada lagi. Berarti Om termasuk orang yang tidak yakin maju itu tanpa duit. Maksudnya tidak pakai duit yang besar dari dia. Ya. Bahkan caleg pilek sekalipun. Ya. Ya. Saya nih Om, ya bukan, mohon maaf aja lah, beberapa gubernur, ya calon gubernur ya di Riau, saya jadi tim. Beberapa bupati juga saya jadi tim. Nggak ada, permainan begitu tuh udah sering lah saya lihat ya kan. Ada lah, kita ya nggak usah tutup mata deh ya kan. Baik, karena sudah menyentuh masalah Pekanbaru dan Riau, saya ingin menggeser topik. Om, visi Riau 2020. Ya. Ya, saya minta pandangan Om. Ini kan momentum tahun ini sebagai kita mengevaluasi. Ya. Karena 20 tahun yang lalu ini dicanangkan. Sekarang hampir tidak terdengar. Ya. Ya memang ada apa tadi antara. Ya, visi antara ya. Antara itu. Ya, zaman Pak Andi tuh. Zaman Pak Andi. Ya. Saya minta pendapat Om tentang itu. Ya, sebenarnya harusnya 2020 ini kan visi itu selesai. Ya. Harusnya kan sebelum kita tambah, ya kan, atau ya tadi antara lah ya kan, harusnya dievaluasi dulu sampai di mana sih. Ya karena itu kan perlu kita mengetahui perlu. titik mana Ya, pencapaiannya. Ya, di mana di bidang-bidang tertentu, tercapainya, di mana kurangnya, ya kan. Kalau misalnya yang sudah tercapai kira-kira itu jangan dianukan lagi, ya kan. Ya, tapi ya ini kan ya, kemauan politik. Kenapa nggak ada orang mau melakukan itu? Apa nggak seksi lagi isu itu? Kayaknya sekarang udah nggak anu lagi gitu. Nggak apa visi itu ya. Nggak laku lagi jualan itu. Iya, nggak asik lagi. Iya, nggak apa lagi. Nggak terlalu terdengar lah dulu. Padahal visi misi ini kan perlu ya kan. Sangat perlu ya kan. Jadi kita untuk mencapai suatu sasaran kan mesti punya visi. Sekarang ini kan nggak terdengar lagi. Bukan apa-apa, Omeka pun lupa sekarang visi 2020. Menjadikan Riau sebagai daerah yang pusat budaya Melayu, dan ekonomi di Asia Tenggara, yang agamis. Yang agamis, ya kan? Tercapai nggak sekarang itu? Kalau persentase 50 ke 100, berapa persen pencapaiannya sekarang? Saya lihat baru 25% lah. Belum sampai 50. Ya. Budaya apa? Budaya apa? Coba budaya apa? Ya kan. Satu ekonomi apa? Ya kan. Bisa kita menyaingi Asia Tenggara. Iya. Ya kan. Menyaingi provinsi tetangga aja masih. Belum ya. Iya. Berarti sebetulnya apakah jargon-jargon ini padahal udah diperdakan kan? Sudah. Harusnya gubernur berikutnya melanjutkan. Iya. Ya kan. Ya sekarang itu kan. Berarti nggak perlu lagi ya kita pakai jargon-jargon visi-visi yang seperti itu. Kalau mau bikin RPJMN, sebenarnya masih perlu lah. Visi itu mesti ada ya kan. Ya tapi kan nggak perlu dijadikan. Ini kan betul-betul diledakkan pada waktu itu. Jargon Rio kan itu jualan kita. Kayak visi Malaysia. Ya. Jadi
Ya, ya seperti kata Omeka tadi lah ya kan. Harusnya dievaluasi dulu ya kan. Apa gitu? Apa masih tepat kita nih ke depan visi kita itu ya kan? Atau angan-angan saja. Dirubah aja lah. Kan sekarang Jadi kepala Asia daerah- Tenggara-nya dirubah Indonesia aja lah. Nggak usah Asia Tenggara ya. Terlalu anu sekali. Tinggi ya. Iya. Melawan Jawa aja tumbang gitu. Apalagi melawan Singapura sama melawan Kuala Lumpur ya kan. Kapan tercapainya? Visi saya itu kan? nggak perlu terlalu tinggi-tinggi Nggak melulu. usah terlalu tinggi-tinggi lah. Nah, visi kepala daerah dong. Visi kepala daerah kan pendek-pendek. 5 Berarti tahun, kita 5 tahun ya ya cukup kan. dengan visi kepala daerah aja. Ya, visi kepala daerah ini satu pula anunya ya kan. Apa? Parsial. Satu pula kekurangannya. Apa itu? Ya kan. Kalau berganti dia tidak ada pula yang melanjutkannya lagi ya kan. Terhentilah semua apa yang dianukan itu kan. Harusnya kan visi daerah ya kan, bukan visi kepala daerah ya kan. Visi daerah gitu. Jadi siapapun yang jadi berkelanjutan. Nah, ini contoh lah sekarang. 34 penus dibuat zaman Pak Rusli. Ah. Sekarang apa? Padahal waktu itu Berapa triliun anggaran? gila-gilaan ya membangun pada waktu itu. Energi kita Terus energi kita sudah tuh biaya ya kan, pikiran, hampir mau dipindahkan. merebut APBN. Merebut ya kan? APBN. Wah, bayangkan merebut PON. Bayangkan yang kita lawan tuh Jawa Tengah, Jawa Barat loh. Yang sudah pernah jadi tuan PON dan semua penus dia ada. Kita cuma modal 3 penus loh. Zaman Pak Rusli tuh. 3 penus loh. Menjadi Menjadi 34 ya. Itulah loko ya kan. Jadi memang pemimpin itu harus punya loko untuk pemantik gitu. Saya setuju loh, ya kan. Ya macam Pak Samsuar nih kan, dia ingin merebut apa itu? DBH sawit ya kan. Wah, itu loko harusnya. Itu dijadikan mainan yang paling bagus itu. Fokus kita kejar itu. Waduh, itu kalau dapat kan triliunan itu ya kan. Dananya ya kan. Tapi betul-betul serius, tidak hanya sambil-sambilan, kapan ingat, kapan ini. Kita butuh dana sekarang, apalagi zaman COVID ini. Ya kan, DBH kita aja, enggak COVID aja turunnya entah kapan-kapan. Ya kan? Apalagi zaman sekarang, entah turun entah enggak lagi DBH. Udah tuh DBH juga kan akan habis juga. Iya, iya. Coba mereka bayangkan. Jadi memang harus dari sekarang tuh pemimpin udah mikirkan ya kan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Baik pemirsa, Pak Zulkadir, Om Zulkadir ini juga di UIR sebagai Dewan Pembina. Pembina, Ya, ya. yayasan. Artinya dari bidang pendidikan juga beliau nggak jauh-jauh amat. Ya. Mungkin setelah pensiun ini beliau akan full mengabdi di UIR atau ada rencana lain? Saya rencana Jadi ingin advokat. Jadi advokat. Kan betul. Menjadi advokat serius di usia ini jadi advokat. Serius. Dulu jadi Omeka, pada dasarnya saya tuh basic saya tuh advokat. Oke. Jadi saya semester 6 di Jogja, di UII, saya sudah main di LKBH. Waktu itu direktur LKBH kita Pak Artijo. Jadi kemana-mana kita mendampingi Pak Artijo? dia. Ya Pak Artijo Alkosar. Oh. Beliau lah direktur. Jadi kemana-mana kita 3 semester, 4 semester itu ikut dia, ya kan. Perkara di Bantul, walaupun anak buah dia lah. Dan memang rata-rata anak-anak UI itu basicnya cuma 3. UI Jogja ya, Fakultas Hukum tuh. Kalau nggak pengacara, jaksa, hakim. Nggak ada yang Jadi PNS ya? saya sedikit pun nggak ada lah pengen jadi PNS tuh. Cuman begitu saya lulus, habis wisuda, tahu-tahu ibu saya nelpon. Jul, pulanglah katanya. Ada apa, Bu? Enggak, ini ibu dengar ada Pembukaan? tes Depdagri untuk pegawai negeri. Ikutlah. Malas Jul, Bu. Udahlah, Jul di Jogja aja lah. Jul pengen jadi, udahlah Advokat, nak. ya. Coba lah nak, katanya kan. Ini karena ibu yang manggil saya pulang. Waktu itu ada tes PNS di Depdagri, tapi dilakukan di kantor gubernur. Ya. Saya ikut selama 3 hari. Habis tes saya pulang. Tahu-tahu 1 bulan kemudian ibu saya nelpon, Jul kau lulus katanya. Dengan berat hati lah balik ke kampung Balik halaman. kampung. Ya ibu lah orang tua ya. Iya. Orang Riau ini kan bangga kalau anaknya jadi apa? PNS, Jadi PNS ya Iya. kan. Aduh. Jadi sekarang sudah pensiun akan menekuni advokat, dunia Ya advokat. advokat mungkin mengajar juga Iya. dan lain-lain lah. Tapi saya kepengen sekali memang di advokat lah. Saya pengen Oke. ikut teman-teman Isu yang apa ya? Isu hukum apa yang akan membuat Om lebih tertarik menangani di sini? Pertanahan, isu hukum kriminal, hukum politik, atau
Ya. Yang interest Om tuh gimana kira-kira kalau mau nangani kasus seperti apa? Ya, saya lihat pertama lingkungan ya. Isu lingkungan. Ya, isu lingkungan ya. Saya melihat ya masalah ya kenapa setiap tahun kita nih Karhutla. lingkungan kita nih karhutla terbakar terus ya kan. Apa yang salah di sini nih ya kan. Nah, ya lain-lain lah ya kan. Sudah tuh ya membela-bela orang-orang yang anu lah. Ya kan. Baik, bagi Anda pegiat lingkungan, Anda aktivis lingkungan dan juga pengacara lingkungan sebentar lagi akan bergabung Doktor Hukum Zulkarnain Kadir bersama para pegiat lingkungan semua. Baik Om, kita akan masuk kepada sesi games ya, kami sudah menyiapkan. Tapi pemirsa, tetap saja kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Sekali lagi tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Om, saya mau nyiapin game untuk Om. Ya. Tapi sebelum masuk ke game, kita ngobrol dulu. Ya. Dulu pernah jadi calon wali kota Pekanbaru. Ya. Bikin panas-panas saja, Om. Bikin panas-panas saja. Ya. Mana tahu ke depan juga akan bikin panas-panas juga. Ya, oke. Karena udah dikunci soal umur. Oh, enggak juga ya. Ya. Apa sih kalau boleh tahu Pekanbaru sekarang ini ke depannya mau diapakan bagusnya? Ya, saya udah beberapa daerah mutar ya. Ya, ke luar negeri juga beberapa negara lah saya. Ya. Zaman-zaman aktif dulu. Saya sayang sekali gitu. Saya sayang sekali apa? Sungai Siak itu tidak dimanfaatkan. Gitu. Oke. Padahal sungai itu di tengah kota. Oh. Macam mana Pekanbaru itu menjadi Harusnya itu jadi ikon ya, landmarknya Pekanbaru ya. Bukan simbol-simbol bangunan ya. Bukan. Bagaimana sungai itu bisa terperdaya ya, jadi tempat pariwisata. Oke, sektor apa tuh yang bisa menguatkan di situ? Iya, pariwisata. Banyak, iya pariwisata. Kalau ekonomi kan masih berjalan. Apa? Ekonomi kan masih berjalan. Kita masih ada pelabuhan Ya, di situ. ya. Jadi maksudnya di Sungai Siak itu jadi ikonnya diapain? Iya, sekarang cobalah tengok di negara-negara mana ya, di negara mana, daerah mana, sungai yang di tengah kota itu pasti jadi ikon. Ya kan, dibagusin, dibikin apa ya kan. Nah ini kan, cobalah Om bayangkan Om, Sungai Siak sebelah sana sama sebelah sini. Bedanya gimana coba? Harusnya imbang kan. Yang daerah Rumbai itu pembangunannya imbang kan, sama ke sini. Ini kan berat ke sini kan. Ke sana kayak tidak terperhatikan kan. Harusnya imbang. Dan ikonnya Sungai Siak itu di tengah-tengah itu. Iya kan, bagaimana sungai itu bersih, bagaimana sungai itu menjadi tempat kumpul Tapi orang. hampir tak ada orang menjadikan Sungai Siak sebagai isu sentra pemberontakan untuk maju-maju di pilkada. Belum jadi jualan utama. Iya. Itu apa yang Tapi ini nggak apa-apa nyampein, dicuri orang idenya. enggak lah. Iya. Baik pemirsa, kita masuk game Om ya. Ya. Game ini seperti biasa saya menyampaikan 2 kata, Om bisa pilih dan terserah interpretasi masing-masing. Ya. Kita mulai ya. Angin atau tanah? Angin atau tanah? Saya pilih angin. Angin. Kuda, kancil? Saya pilih kuda. Kuda. Pekanbaru, Yogyakarta? Saya pilih Jogja. Pengusaha atau pejabat? Pengusaha. Mata atau telinga? Telinga. Roti canai atau lempuk durian? Lempuk durian. Sekwan atau kepala biro humas? Kepala biro humas. Ikan laut, ikan sungai? Ikan sungai. Terakhir, P3 Golkar. Boleh off the record kalau tidak menjawab. Karena situasi politik. Kalau saya ke politik mungkin ya. Saya lama di Golkar 5 tahun, ya di P3, partai orang tua saya. 30 tahun lebih beliau. Kita tunggu mendengarkan. 30 tahun lebih beliau ketua
ketua P3 Riau. Ya. Ada historical, ada memorial Bakal yang sangat kuat. pendiri Bahkan P3. emosional, ya, pendiri P3. Ya. Riau ya, orang Ya. tua. Ya. Saya 5 tahun jadi ajudan ketua Golkar. 5 tahun jadi ajudan Golkar dan punya kartu. Dua-dua saya punya. Oh, dua-dua punya. Ya, satu Pak Armoko dari Pak Armoko, satu dari Pak Ismail Meterio untuk P3. Pemirsa, ini rekor terlama dalam menjawab. Boleh no comment atau pas. P3 atau Golkar? P3. P3. Baik, dengan dijawabnya P3 sebagai pilihan dari Pak Zulkarnain, maka selesailah segmen ini. Ambil manfaat, buang yang buruk. Pemirsa, tetap di mata pena Eka Putra. Jangan lupa tonton Mata Pena Eka Putra di Riau In TV. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Terima kasih.